Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Saudara Elmi dan juga Agus Salim beserta tadi dihadirkan juga saksi dari penyidik, yaitu penyidik dari Polsek Cengkareng. Gitu. Jadi ada hal-hal tadi sudah ikut menyaksikan juga sidang hari ini. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan para saksi, yaitu kan saksi korban, ada saudara Elmi dan juga Agus Salim beserta tadi dihadirkan juga saksi dari penyidik, yaitu penyidik dari Polsek Cengkareng. Gitu. Jadi ada hal-hal tadi yang sempat kita tanyakan, dari majelis hakim juga menanyakan, digali informasi-informasi dan fakta-fakta pada saat itu, dan juga tadi dari pihak jaksa juga. Jadi semua kita dapat giliran untuk bertanya kepada saksi. Tujuan menggali keterangan-keterangan tadi adalah bagian dari proses untuk kita melihat sebenarnya secara utuh kejadian pidana ini. Gitu kan. Ya mungkin itu ya agenda hari ini, fokus pada pemeriksaan saksi tadi. Bang, tadi sempat menekankan beberapa kali perkataan ke Agus ke Aji sendiri, seperti apa emang nggak sesuai atau seperti apa? Iya, jadi ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh saksi Agus pada saat BAP itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan tadi dalam proses pemeriksaan saksi. Itu yang coba saya luruskan, karena yang saya sampaikan itu sebenarnya adalah lampiran dokumen resmi perkara yang ada. Jadi bukannya saya mengarang-arang, bukan, tapi memang itu semua adalah lampiran resmi yang saya sampaikan, dan saya sebagai kuasa hukum dari Aji ini berkewajiban untuk meluruskan itu. Karena kan kejadian percekcokan itu di tanggal 31 Agustus. Proses setelah itu ada penyiraman itu di tanggal 1 September. Nah, apa yang akhirnya mengakibatkan Aji melakukan itu? Kalau dalam BAP yang saya pelajari dan dalam dakwaan itu kan ada kata-kata yang saya tidak bisa sampaikan di sini. Intinya kalau saya menilai itu adalah bentuk intimidasi seorang atasan kepada anak buah di tempat kerja, apalagi Aji pada saat itu masih dalam proses training. Harusnya kan dibina, dibimbing. Nah, itu tadi yang kita gali. Bagaimana Agus ketika sebagai atasan sebuah restoran itu melihat kesalahan yang dilakukan oleh anak buah itu seperti apa cara dia mengetrit atau dia memberikan bimbingan. Tapi kan tadi ada kata-kata yang sangat tidak pantas disampaikan. Mungkin kalau saya secara pribadi diperlakukan seperti itu juga saya akan melakukan hal perlawanan gitu. Walaupun saya nggak se-ekstrim akan menyiram air keras ya, tapi saya juga akan menjaga martabat saya sebagai manusia begitu. Lihat kondisinya Agus sendiri gimana, Pak? Itu kan dibantah sendiri sama Agus tidak melakukan. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya berdirinya pada berkas perkara dan dakwaan. Di situ dikatakan ada kata-kata yang dia tidak akui tadi. Tapi saya tetap berdiri tegak pada dokumen perkara yang itu menjadi dasar kita setiap kita mengajukan pertanyaan dan berpendapat gitu. Tapi permohonan maaf itu diterima apa enggak sih sebenarnya? Permohonan maaf apa? Kepada Agus sendiri dari Aji. Maksudnya gimana, maaf? Maksudnya diterima nggak permohonan maaf dari Aji ke Agus soal penerimaan air keras itu, Pak? Saya nggak tahu, itu pribadinya Agus ya, gitu kan. Tapi yang pasti gini, saya ulangi lagi. Dari awal saya menangani perkara ini, saya sudah langsung datang menjenguk Agus di Rumah Sakit Cengkareng, dan tadi diakui juga oleh Agus. Gitu kan. Artinya saya sebagai kuasa hukum Aji juga menjembatani. Saya turut prihatin terhadap kejadian tersebut. Gitu kan. Ini kan bukan hanya tentang cerita perbuatan, tapi kenapa ada perbuatan itu. Nah, ini kan pidana ini kan harus mencari materialnya. Kita harus mencari mens rea, sebab akibatnya apa. Nah, itu yang tadi coba kita gali dalam persidangan. Tapi kalau bicara masalah pribadi, yang berulang-ulang juga saya katakan, Aji sudah sangat menyesali perbuatan ini. Dan permohonan maaf itu, sebelum rame-rame ini, ya saya langsung datang juga pada saat itu menemui Agus langsung. Tadi Agus juga mengakui itu kan. Begitu. Bang, tadi Aji sendiri mengutarakan apa yang dikatakan Agus itu ada beberapa poin yang tidak benar atau disangka. Apa aja, Pak? Apa Aji? Ya tadi, jadi Aji menganggap sebenarnya pemantik percekcokan di tanggal 31 Agustus itu ya itu diakibatkan karena tadi kemarahan Agus terhadap Aji gitu kan. Jadi ada kesalahan order tadi customer yang akhirnya ditegur oleh Agus gitu kan. Nah, Aji ingin memastikan itu orderannya ke customer tapi ditahan oleh Agus. Seakan-akan Aji ini akan marah ke customer, padahal bukan untuk marah-marah customer tapi untuk memastikan apa orderannya gitu. Nah, tapi di situ Agus seakan-akan memang sudah menganggap bahwa Aji akan marah-marah dengan customer itu loh. Nah, itu yang akhirnya menimbulkan percekcokan tadi. Jadi kalau saya berdasarkan dokumen BAP dan perkara dan dakwaan yang ada, sepertinya pemantiknya memang
percekcokan tadi diakibatkan oleh Agus. Gitu. Terlepas dari setelah tanggal 1 September ada penyiraman itu ya, tapi kita mundur tanggal 31 itu. Bisa ada lagi apa aja Bang? Tadi Ada berapa poin Bang yang tadi berapa poin tadi? dibantah oleh Haji? Iya, yang dibantah itu kan tadi kata-kata yang disampaikan oleh Agus pada saat itu kan tidak sesuai, tidak lengkap lah, gitu kan. Saya bisa sebutkan di sini. Boleh Bang. Itu ada kata tai, anjing, bangsat lu, nggak becus, pulang sana. Ini bukan kata saya ya, tapi di dokumen perkara. Itu yang Kata itu dilontarkan oleh Agus kepada Haji. iya. Itu menurut dokumen BAP yang disampaikan Agus kepada penyidik atau Haji kepada penyidik? Itu dokumen yang disampaikan dari Haji kepada penyidik dan langsung ditranskrip ditaruh pada dakwaan jaksa. Gitu. Nah, itu yang akhirnya saya coba mengulas itu kepada di hadapan majelis hakim gitu kan. Seperti itu. Bang, tapi setelah melihat kondisi Agus sekarang, Haji seberapa ini kan dia makin ramai juga nih dengan kondisi yang sekarang memprihatinkan sekali nih. Ya kalau Haji secara personal ya, karena mungkin siapa yang tidak tergoncang gitu kan melihat akhirnya dari perlakuan yang dia lakukan itu mengakibatkan seperti tadi ya. Karena saya juga baru melihat sepertinya dalam satu momen bersama nih baru ini nih antara Haji dengan Agus kan setelah kejadian itu kan. Karena kan sebelumnya mereka tidak pernah bertemu lagi. Saya lihat tadi juga Haji agak sedikit bergetar gitu ya kan, agak dekat sama saya kan, dia juga sepertinya nangis juga melihat kondisi Agus seperti itu. Jadi kalau secara pribadi ya sangat menyesal. Kalau penyesalan sangat menyesal, itu berulang-ulang saya sampaikan. Dia sangat menyesali perbuatannya dan memang ini tidak pernah dibenarkan satu. Nah, tapi yang pasti tadi kita harus coba melihat secara utuh dulu. Kenapa kejadian itu bisa terjadi? Apa sebab akibatnya itu? Gitu. Dan sekali lagi saya mau sampaikan juga, dia tidak pernah mengarahkan itu ke wajah. Karena ini kan posisi penyiraman ini kan adanya di jalan kan, antara si korban ada di dalam mengendari motor dan pelaku sedang ada dalam motor juga, artinya dia lempar secara acak itu gayung itu dan mungkin akhirnya mengenai wajahnya Agus. Bang, Agus sendiri kan meminta katanya dihukum seberat-berat kapal nggak salah itu kita apalagi itu hukuman mati. Hukuman berat pokoknya Bang, itu seperti apa Bang? Iya kalau itu kan pernyataan dari korban ya, itu sah-sah saja. Jadi memang mungkin kemauan Agus dari seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat pasal yang disangkakan oleh Haji ini kan sebenarnya ancaman maksimal itu kan ada di 7 tahun. Gitu kan. Ya, nanti itu biar menjadi keputusan dan ranahnya majelis hakim. Kita hanya memperjuangkan fakta-fakta yang tidak sempat terungkap dalam proses penyidikan sampai tuntutan ini ya di dalam persidangan ya kita sampaikan semua gitu kan. Terlepas nanti hakim akan melihatnya seperti apa, tapi kita akan memperjuangkan semua apa yang menjadi fakta-fakta belum terungkap di selama BAP tadi. Bang, terakhir tadi Agus meminta pertanggungjawaban kepada pelaku keluarga juga untuk secara biaya kalau tidak salah. Iya. Seperti apa? Iya, hal itu tetap akan nanti saya komunikasikan karena semua itu kan menyangkut dari keluarga keputusannya. Saya sebagai lawyer ini kan sebenarnya tugas saya adalah di ranah yudikatif atau di proses litigasi ini kan. Nah, tapi kalaupun ada hal-hal lain yang memang harus saya coba komunikasikan dengan pihak keluarga berkaitan tadi, ya coba nanti akan kita sampaikan. Tapi yang pasti itikat baik bentuk pertanggungjawaban dari keluarga Haji pun sejak awal sudah dilakukan walaupun memang tidak maksimal. Ya karena itu kan menyangkut masalah tragedi dan musibah yang mungkin keluarga pun tidak siap secara finansial dan mental juga gitu. Makanya itu yang dianggap tidak maksimal oleh Agus. Tapi kalau ditanya itikat baik sejak awal sudah ada itikat baik itu. Gitu. Dan pas di persidangan ketemu Agus, ada upaya nggak sih dari Haji pengen minta maaf secara langsung? Nanti ada momentumnya sendiri. Nanti ada tahapannya lagi. Ya mungkin nanti akan disampaikan karena kan nanti ada pemeriksaan terdakwa kan. Nah, terdakwa itu kan nanti akan menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Dia berdiri sendiri, dia akan sampaikan itu semua. Ya mungkin salah satunya adalah permohonan maaf kepada Agus. Dan saya juga sempat bilang sama Haji, bukan hanya dengan Agus tapi juga kepada masyarakat publik semua. Karena akibat dari tragedi ini banyak hal-hal yang akhirnya masyarakat juga mendapat berita yang tidak baik begitu dari perbuatan ini. Itu juga nanti akan disampaikan juga oleh Haji. Kayak gitu. Bang, nanti di luar topik soal perdamaian antara Agus dan Haji gimana sih? Ya, kita no comment ya, kita no comment ya. Jadi kita tetap pada posisi kita untuk fokus pada persidangan. Bang, agenda selanjutnya Tanggal berapa? Agenda selanjutnya di minggu depan lagi hari Senin. Kita akan menghadirkan saksi yang meringankan. Gitu kan. Dan juga ada tambahan saksi, ada juru parkir
gitu kan, yang tadi tidak disampaikan atau tidak dihadirkan hari ini, kita dari kuasa hukum minta untuk dihadirkan lagi di minggu depan. Akankah sahabat atau teman sekerja Haji Hadir itu di Ada kemungkinan, tapi kita belum ke sana. Saya punya waktu 1 minggu dengan tim untuk mengobservasi, dan juga kita akan coba menyiapkan apa yang harus kita dan siapa yang harus kita hadirkan nanti di agenda sidang minggu depan. Berapa orang bang rencananya? Tadi saya menyampaikan 3 gitu, tapi nanti mungkin bisa kurang dari 3 atau pas 3 ya, nanti mungkin kita lihat situasi di persidangan minggu depan. Bang, ini perlakuan Haji terhadap Agus boleh dikatakan bentuk sakit hati kan? Iya. Intinya ini adalah bentuk sakit hati gitu kan. Tapi ketika saya juga mempelajari ini, saya sangat meresapi semua tahapan pemeriksaan itu. Ini apa namanya? Poinnya adalah sebenarnya ini bentuk, ya kalau saya mengatakan dalam tanda kutip ya, seperti intimidasi seorang atasan kepada anak buah, apalagi Haji pada situ masih training kan. Jadi ada apa namanya gesekan itu yang akhirnya menimbulkan percekcokan dan mengakibatkan tadi penyiraman itu. Bang, nama lengkap siapa, Bang? Lintar Fauzi. Lintar Fauzi. Ya. Oke. Terima kasih. Makasih banyak ya teman-teman ya. Sampai minggu depan ketemu ya. Ya. Yang berarti jam berapa, Bang? Sidangnya besok ya jam 1 jam 2 ya. Senin depan ya. Senin depan ya. Habis zuhur aja kita standby.